PE tentang acne vulgaris. Ya, acne vulgaris itu sama dengan kalau bahasa Indonesia namanya jerawat. Ya, jerawat itu adalah peradangan pada unit pilosebaceous. Jadi kata kuncinya adalah pilosebaceous. Apa itu pilosebaceous? Pilosebaceous itu kalau di struktur kulit, ya ini kulit, ya ini epidermis, ini dermis. Di dermis itu ada rambut. Nah, di rambut itu nanti ada kelenjar yang namanya kelenjar sebaceous. Jadi pilo itu artinya rambut, sebaceous itu artinya kelenjar sebaceous. Jadi unit pilosebaceous artinya satu unit yang ada kelenjar sebaceousnya sama ada rambutnya. Ya, jadi ini namanya unit pilosebaceous. Ya, jadi patogenesis daripada acne vulgaris ada 4. Yang pertama karena hiperkeratinisasi. Jadi keratinnya itu pembentukan keratinnya itu berlebih atau lebih cepat, ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di kelenjarnya. Ya. Jadi kalau di sini dia hiperkeratinisasi, apa yang terjadi? Tersumbat. Bisa juga di sini. Ya, tersumbat. Jadi kalau tersumbat apa yang terjadi? Ini tidak bisa keluar lagi. Ini kan menghasilkan apa namanya? Seborrhea. Ya. Nah, itu hepatogenesis yang pertama. Terjadi karena hiperkeratinisasi, ya. Yang kedua terjadi hiperseborrhea. Artinya apa? Minyak dari kelenjar sebasea ini produksinya terlalu banyak. Apa yang akibatnya kalau dia walaupun dia normal, tapi kalau produksinya terlalu banyak, dia nyumbat juga. Jadi sumbatan itu pertama-tama karena sumbat, yang kedua karena produksinya terlalu banyak, sementara lubangnya kecil. Ya, jadi terjadi juga sumbatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, inflamasi. Terjadi peradangan. Ya, jadi sebenarnya inflamasi sama acne ini sama, jalannya berbarengan. Jadi, tapi bisa jadi inflamasi dulu baru terjadi penyumbatan juga bisa. Tapi patogenesisnya 4 ini pasti harus jalan. Ya, yang pertama hiperkeratinisasi, yang kedua hiperseborrhea, yang ketiga inflamasi, yang keempat karena inflamasi itu terjadi maka P. acne berkembang. Ya, P. acne itu Propionibacterium acne. Apa sifat P. acne? P. acne itu sifatnya adalah anaerob. Ya, anaerob itu artinya apa? Anaerob itu artinya kuman tumbuh kalau keadaannya tertutup atau tidak ada oksigen. Ya, jadi kalau dia tersumbat, P. acne yang di sini ini berkembang. Kenapa? Karena oksigenisasinya itu nggak ada lagi. Jadi kita lanjutkan. Ya, apa gejala klinis? Saya kira kalau gejala klinis dari jerawat itu semua orang sudah tahu. Ya, pasti dia berbentuk bintil. Ya, bintil pada daerah yang ada unit pilosebaceous. Ya. Jadi di mana yang ada unit pilosebaceous? Semua daerah yang ada rambutnya. Ya, yang ada rambutnya pasti bisa potensi timbul jerawat. Nah, yang nggak ada rambutnya kayak telapak tangan, nah, mungkin dia ada timbul jerawat. Jadi kita tahu anatominya, pokoknya ada pilo, ada sebaceous. Jadi semua yang ada pilosebaceous potensi untuk timbul jerawat. Jadi jerawat bukan hanya timbul di wajah, bisa di punggung, bisa di sekitar kelamin, bisa di lengan, bisa dan sebagainya. Jadi bagaimana cara mencegah? Kan ini tadi kalau sudah terjadi, ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana pencegahan acne vulgaris? Yang pertama, kalau bisa kurangi sun expose. Ya, jangan kena sun expose. Kenapa? Sun expose bisa mengakibatkan hiperkeratinisasi, bisa mengakibatkan hiperseborrhea, bisa mengakibatkan inflamasi. Jadi sun expose ini bisa mengakibatkan 3 hal ini. Ya, hati-hati juga pada waktu perawatan atau pengobatan acne vulgaris. Kenapa? Pada waktu pengobatan kita memakai tretinoid. Tretinoid itu sifatnya fotosensitif. Kalau terkena sinar matahari, walaupun pemakaiannya malam, ya kadang-kadang itu obatnya itu masih lengket di kulit wajah kita. Jadi kalau siang kita terkena, biasanya wajahnya jauh lebih merah. Ya, jadi pada waktu kalau pencegahan sun expose, waktu perawatan juga sun expose. Itulah sebabnya nanti paling utama di ini selain obat-obat ini jangan lupa memakai sunscreen atau tabir surya. Ya, yang kedua, pencegahan yang kedua adalah bedak padat. Ya, jadi bedak padat itu dia akan
Ya, namanya bedak padat. Bedak padat itu dia itunya diameternya jauh lebih kecil daripada bedak tabur. Sehingga karena diameternya kecil, dia bisa menyumbat kalau kita bilang di pori-porinya. Kalau tersumbat, apa yang terjadi? Minyaknya tersumbat, nggak bisa terjadi lagi patogenesisnya. Jadi dua hal yang penting, yang pertama sun expose, yang kedua bedak padat. Bagaimana cara mengobati jerawat? Ya, cara mengobati jerawat ya sesuai dengan patogenesisnya. Ya, yang pertama hiperkeratinisasi. Ya, hiperkeratinisasi. Hiperkeratinisasi tadi kan ini, ya. Nah, hiperkeratinisasi akhirnya nyumbat. Nah, ini nanti kalau dia sudah nyumbat, minyak ini kelenjar seboreanya nggak bisa keluar. Ini kan terjadi kulit ini. Ini namanya komedo tertutup. Disebut juga dengan white head komedo. Yang tertutup itu biasanya warnanya putih. Ya, jadi karena dia sumbatan dia nggak bisa keluar karena ini terjadi hiperkeratinisasi. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, sebureanya banyak. Ini akhirnya sebureanya nonjol keluar ini. Kena oksigen, apa yang terjadi? Teroksidasi. Makanya seburea yang teroksidasi warnanya jadi hitam. Jadi ini disebut juga dengan open head komedo atau open komedo atau black head komedo. Komedonya warnanya hitam karena terjadi oksidasi. Dua-dua patogenesis ini dapat diobatin dengan satu, tretinoid. Kenapa alasannya tretinoid? Karena tretinoid bisa membantu pengelupasan. Jadi prinsipnya pengelupasan. Kalau dia pakai krim biasanya pakai tretinoid, vitamin A. Ya, mau peeling boleh. Prinsipnya pengelupasan, dikupasin karena terjadi hiperkeratinisasi, kupasin. Ya, tretinoid. Nah, kita tahu tretinoid itu punya efek yang namanya fotosensitif. Itulah sebabnya kalau pakai tretinoid tidak boleh dipakai pada siang hari karena dia fotosensitif, nyerap sinar matahari. Itulah sebabnya semua yang ada tretinoid kita pakai sebagai krim malam. Itu alasannya. Ya, kalau enggak mukanya pasti merah. Ya, jadi fotosensitif dia. Ya, makanya disebut dengan krim malam. Yang kedua, steroid. Ya, karena ada efek antiinflamasinya kita pakai steroid. Ya, hati-hati pemakaian steroid. Ya, pada akne vulgaris. Ya, kalau pemakaiannya terlalu lama nanti terjadi efek samping dari steroid yang pada NTE yang lalu kita sudah bahas. Contohnya telangi ekstasis itu paling sering terjadi. Jadi di wajahnya terjadi urat-urat, ya urat-urat pembuluh darah di wajahnya itu paling sering. Ya, selain itu strie, ya, red mark, strie, purpura, ya dan sebagainya. Yang ketiga, antibiotik. Antibiotik ini tujuannya untuk mengatasi acne. Ya, tadi tretinoid untuk mengatasi hiperkeratinisasi. Tretinoid juga bisa mengurangi sebureanya. Jadi tretinoid ini punya dua fungsi langsung. Steroid inflamasi, antibiotik acne. Ya, jadi tretinoid dia selain hiperkeratinisasi dia juga mengeringkan. Ya, jadi tretinoid paling utama. Antibiotik acne. Antibiotik yang paling sering kita pakai adalah benzyl peroxide, BPO. Ya, kenapa kita pakai BPO? Kita tahu sifat daripada acne itu adalah anaerob. Jadi benzyl peroxide ada radikal oksidnya, ada radikal oksigennya. Itulah yang membunuh acne. Ya, selain BPO ini termasuk saya paling senang pakai BPO. Ya, kalau melihat dari skema acne-nya. Jadi harus tahu dulu sifat bakteri jerawat ini. Ya, kalau nggak tahu ya kita mengobatinya coba paling antibiotik biasa. Ya, boleh BPO ini dicampur dengan clindamycin boleh. Ya, boleh dicampur dengan paling sering itu clindamycin, tapi bisa juga dicampur dengan yang lain ya. Contohnya misalnya tapi jarang sih gentamicin jarang. Ya. Itu. Nah, sekarang ada yang nanya, ya,
Bagaimana penggunaan tretinoid oral? Ya, tretinoid oral. Jadi ada yang namanya retinoid oral. Contoh barangnya adalah Recuten, Isotret dan sebagainya, ya. Hati-hati memakai. Jadi kita kalau terapi, ingat ya, kita tetap memakai sistemnya adalah segitiga yang melebar ke bawah. Jadi kalau belum penting, kita usahakan tidak memakai ini. Kenapa? Kalau kita memakai ini, efek sampingnya adalah kering. Keringnya bukan hanya di daerah-daerah yang berjerawat, tapi semua sistem badan kita itu menjadi kering. Termasuk mata jadi kering, rongga hidung jadi kering, rongga mulut jadi kering, bahkan di rongga vagina juga bisa jadi kering. Jadi hati-hati memakai Recuten, Isotret, dan sebagainya. Jadi kalau tidak penting banget, usahakan kalau bisa masih topikal. Selesai.